Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa ketemu kembali untuk ngaji hadis Nabi setelah pandemi membuat jarak antara kita gitu. Karena ingat saya itu terakhir ada pandemi itu jadwal saya kesini tapi ada PPKM dulu yang pertama, PSBB. Hari ini ternyata kemarin sudah was-was jadwalnya kena PPKM, tapi alhamdulillah tidak jadi saya bisa ke Pekalongan. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, tema kita pagi hari ini tentang bimbingan Nabi dalam hidup bertetangga. Jadi hadis-hadis yang saya himpun di dalamnya adalah hadis-hadis yang membicarakan soal tetangga. Apa itu tetangga? Itu kalau dalam bahasa Arabnya jar, jiwar, itu jiron. Makanya sering kita dengar negara jiran. Nah, itu negara jiran itu dari jiron, berarti negara tetangga, tapi biasanya membatasi diri pada Malaysia. Mestinya negara tetangga kita itu ya Malaysia, Brunei. Sekarang malah tambah Timur, apalagi pokoknya Papua Nugini. Nah, itu semuanya negara jiran. Nah, mungkin karena negara-negara ini tidak Islami maka tidak disebut jiran, karena bahasa jiran itu bahasa Arab itu mesti Islam, padahal tidak mesti. Nah, Arab Libanon itu ya banyak Kristennya jadi ada banyak Kristennya. Nah, yang lebih dekat justru bahasa orang Jawa, ya jer, bukan jar tapi jejer. Itu maksudnya tonggo, berdekatan, jejeran. Nah, kan orang Jawa itu kan biasa begitu, makdek itu biasanya deg-degan, nah, gitu. Iya kan gitu. Jane ya mau ngos tapi ngos-ngosan, nah, itu orang Jawa itu maksud tapi dibalen-baleni. Nah, itu orang Jawa. Oleh karena itu istilah tetangga itu dalam bahasa Arabnya jar, justru yang biasa menggunakan agak dekat orang Jawa, jejer. Nah, jejere sopo itu berarti ngadopsi dari bahasa Arab itu jejer. Nah, kita sudah terbiasa dalam kehidupan sehari-hari itu jejer dengan siapapun. Duduk aja itu, tonggomu siapa Pak? Nah, itu takkannya ini jejer ya, tonggone. Bukan tonggo yang di rumah. Nanti ada tetangga yang lebih luas lagi, rumah dengan rumah yang lain, maka tetangga rumah. Kalau saya bilang tetanggamu sebelah itu siapa gitu, nah, itu maksudnya adalah orang yang duduk di sebelahnya. Tapi kalau tetangga rumahmu, tetangga desamu, tetangga provinsimu, nah, tetangga negaramu, nah itu lebih luas lagi. Tetapi ada kedekatan di sana. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kenapa kita membicarakan tentang hidup bertetangga ini? Hadis yang pertama dikutip oleh Imam Ahmad bin Hambal dari Sa'ad bin Abi Waqqas.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min sa'adati bani Adam salasah, yang membahagiakan anak Adam atau manusia itu ada tiga. Wa min siqwati bani Adam salasah, sing bikin susah menungso ya telu, sing nyenengke wong iki ana telu, sing nyusahke wong ya ana telu. Min sa'adati bani Adam, yang membahagiakan, membuat bahagia orang itu satu, almar'atus sholihah, istri yang solehah. Ini karena yang diajak bicara adalah suami, lanang, maka pasangan. Coba yang diajak bicara Rasulullah itu perempuan, ya ar-rajulus sholih, sing nyenengke wong wedok iku ya lek bojone sing soleh. Nah, jadi sama jangan nuntut punya istri solehah sementara sampean tukang keplek terus. Nah, gitu. Jadi pasang togel terus ngarep-ngarep donga ben duwe bojo sing solehah, itu kurang pas. Sing solehah ya ora gelem milih ya sing soleh gitu loh. Makanya untuk menuntut seseorang atau seseorang menuntut punya pasangan yang soleha, ya dia menata diri ben pantas karo sing soleha mau ya dadi sing soleh. Demikian pula sebaliknya, istri yang soleha berharap mendapatkan suami-suami yang soleh. Nah ini jadi niku sing paling penak niku Pak. Jadi duwe bojo sing soleha. Ora sing ayu malah susah. Ya. Arep metu no wae pamit sik. Wedi dilirik wong kan gitu lek salehah. Tapi lek sing salehah mau cantik, mau hartawan, tenang gitu. Sing insyaallah tetap salehah. Nah itu. Karena duwe bojo ayu ki yo suatu saat luntur ayune, rak bakal ayu terus itu. Iya, makanya yang paling awet duwe bojo elek gitu. Karena mulai awal elek sampai akhir ya tetap elek. Duwe bojo ayu itu mesti suatu saat hilang ayune. Duwe bojo sugih ya ngono. Jadi ini sing nentremke ati lek duwe bojo sing soleh. Ya, dele nang diwe aman. Lek bojone soleha niku lunga nang ndi arisan apa blonjo niku tenang. Nah, tapi lek bojone rak soleh, rak soleha, nah, alamat pemane wayu, was ora soleha. Yo jojo ono sing jemput liya, was pikirane kacau balau, tidak membuat bahagia. Nah, yang kedua kata Rasulullah yang membuat orang bahagia itu wal maskanus soleh, tempat tinggal yang soleh, yang cocok. Nah, bukan rumah mewah, apalagi rumah tingkat 5 gitu, sing nggone mek wong loro, itu mesti rak bahagia. Ya, oh bayangke ono klotak nang lantai 5, ora iso turu sing nang lantai 1. Gitu. Karena bukan tempat tinggal yang cocok. Nah, maka rumah yang paling tenang dan disebut di sini sebagai rumah tinggal yang soleh itu yang cocok untuk di tempat tinggali. Ya. Bagaimanapun keadaannya. Nah, jadi kalau kemudian rumah ini menjadi tumpuan kembalinya semua anggota rumah, ada masalah di luar, pinginnya balik ke rumah, berarti rumahnya rumah yang soleh. Tapi kalau pergi ke kantor rak balik-balik, itu berarti rumahnya enggak soleh, itu mesti ono masalah. Atau justru sudah ada di rumah, pinginnya keluar karena rumahnya sumpek, walaupun lantainya banyak, kamarnya banyak, enggak betah. Ya, maka bagaimana menciptakan rumah tempat tinggal kita itu soleh, cocok untuk ditinggali. Nah itu penting. Dan yang ketiga wal markabus soleh, dan kendaraan yang soleh.
kendaraan yang cocok. Nah, seringkali kita mendengar kata soleh itu hanya untuk orang, tapi di hadis ini Nabi menyebut wal maskanus soleh wal markabus soleh, kendaraan sing soleh. Jadi kendaraan yang soleh itu kendaraan sing cocok. Nah, gitu. Jadi bukan yang mewah. Sampai omahe pucuk gunung, urung ana dalan aspalan, tukune Mercy. Ora cocok, nyurung terus mlebu bletok. Bletok napa Pak lek tem mriki Pak? Tanah sing gembur niku napa lek kanane? Nah, kalau becek itu loh apa namanya? Kalau tempat saya itu bletok. Wong bletokan. Nah itu. Ya. Ya kendaraan yang cocok itu ya untuk saat itu ya naik kebo. Nah, maka tuku kebo sing kerone rega-regane sing kuat iso ditunggangi blewetok lebet. Nah, itu namanya kendaraan yang cocok. Iya. Jelas-jelas kantornya di Kalimantan Ujung, rumahnya di Pekalongan. Tuku Mercy, ndak cocok. Tukune kapal, speedboat dari sisan rot nah irono mairena. Nah, cocoknya itu namanya kendaraan yang cocok. Nah, duwe kendaraan apik tapi nyurung terus ya jenenge mong apik barangnya enggak cocok. Baik. Nah, di dalam hadis yang lain ada tambahannya di sana. Wal jarus soleh, tetangga sing soleh, sing cocok. Lho duwe tangga lek ora soleh iki ya was-wasi ya. Krungu-krungu tanggane iki ya residivis, tukang pemerkosa, ini ninggal bojo ora aman. Pingine ndang balik, itu ora soleh. Tapi kalau tetangga soleh, rumah lupa tidak dikunci, aman-aman kan gitu. Nah, gitu. Istrinya sendirian atau anak-anak perempuannya sendirian aman, karena tetangganya juga tetangga yang soleh, semuanya melindungi. Makanya sampean tuku beli rumah itu tidak semata-mata beli rumah, tapi juga beli lingkungan tetangga. Makanya kalau di lingkungan yang bagus, aman, insya Allah ya rodok larang sithik kan gitu. Sampean gelem beli rumah murah banget, tapi situ pembunuh, perampok, tukang pemerkosa sebelah, silahkanlah. Yakin ra aman kan itu. Maka beli rumah juga beli lingkungan. Nah itu. Nah sebaliknya wa min sikwati bani Adam, yang membuat derita anak manusia itu kalau almar'atu su, bojone nakal. Gitu ya. Mbok lanange mbok wedoke lah. Tapi kalau di sini konteksnya istri yang nakal. Wah niku membuat loro hati terus gitu ya. Nah, ngerti-ngerti duit entek. Nah, ternyata onlinean. Iya semua barang online, tuku online. Biasanya. Tidak apa-apa sih kalau ada izinnya. Nah, lek sing nakal ya repot. Wal maskanusu, tempat tinggal yang buruk seperti yang saya ceritakan tadi. Wal markabusu, kendaraan yang buruk ya. Dan yang terakhir tadi ketambahan satu, wal jarusu, tetangga yang buruk. Bapak Ibu rahimakumullah, sebelum kita melihat hadis-hadis tentang bagaimana relasi bertetangga, sekarang kita ingin tahu batasane tangga niku napa. Dalam hadis Nabi ada isyarat tentang hal itu. Yang pertama, kalau tetangga rumah itu yang disebut tetangga adalah yang berdekatan rumahnya dan lingkupnya itu kalau di masyarakat kita sudah agak jelas, gimana? Makanya disebut rukun tetangga. Nah, itu sebenarnya sangat jelas. Jadi RT itulah tetangga kita kalau konteks pemerintahan di kampung atau di desa itu. Kalau sudah lebih jauh berarti RT tetangga, sudah tetangga yang lain, satu RW dan lain sebagainya. Tapi kalau yang disebut
Tetangga itu adalah yang rumahnya berhimpitan satu sama lain, kemudian di konteks kampung kita sudah dikenal dengan rukun tetangga, walaupun tidak pernah rukun ya, itu tetangga rukun. Biasanya cedekan ini padu karena lebih dekat. Semakin kita lebih kenal itu biasanya semakin resiko clash itu ada. Saman pernah clash karo penumpang angkot gitu? Tidak pernah, karena nggak terlalu kenal. Iya, tapi coba lewis kenal banget, sandingannya waga. Kita nggak mau aku, karena sudah tahu jeru-jeruannya dalamnya. Nah, apa kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Asy-Syarid bin Suwaid Ats-Tsaqafi, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala jaruddar, tetangga rumah, ahad kubiddar min ghairihi, itu lebih berhak atas rumahmu itu dari yang lainnya. Apa maknanya ini? Jadi tetangga rumah itu lebih berhak atas rumah sampean daripada orang lain. Artinya gini Pak, di hadis lain ternyata ada nasihat Nabi terkait dengan orang yang mau menjual rumahnya. Jadi kalau ada seseorang itu mau jual rumah, tetanggamu itu lebih berhak terlebih dahulu, minimal diberitahu. Karena nanti yang akan jadi tetangga berikutnya dia, sampai sudah meninggalkan tempat itu, dia berhak mendapatkan rasa nyaman, rasa aman. Kalau sampean sekedar menjual tanpa sepengetahuan tetangganya, tiba-tiba yang membeli itu adalah ya tadi maaf, misalnya orang yang jahat, orang yang nakal, itu sampean meninggalkan kehidupan yang tidak baik di tetangga itu. Tapi kalau dilaporkan dulu kepada tetangga kita, walaupun mungkin dia tidak bisa beli rumah kita, minimal dia bisa woro-woro terhadap yang dikenal oleh dia. Mas, mau beli tempat saya, nanti bisa jadi bertetangga dengan saya, masih bisa. Betapa Rasulullah mengajarkan perlindungan terhadap keluarga begitu rupa. Nah, jadi berhak diberitahu terlebih dahulu. Jadi jaruddar ahad kubiddar, lebih berhak atas rumah tetangga itu. Nah, ini pendidikan buat kita. Jadi bagaimana kita mau meninggalkan satu kampung itu, tetap meninggalkan sesuatu yang nentremke tetangga yang ada di sekitar kita. Nah, seringkali kita kan kecolongan toh Pak, tiba-tiba ada orang kos tapi nggak jelas sumbernya dari mana, nggak pernah keluar, tiba-tiba digeruduk oleh Densus misalnya, ternyata di dalam bikin pertemuan khusus dan lain sebagainya. Udah kan jadi repot. Nah, oleh karena itu gerakan kenalilah tetanggamu itu bagus. Yang kedua, 2 kali 24 jam tinggal di satu kampung itu ya harus ada laporan supaya ya masyarakat yang ada di sekitar itu yang sudah adem ayem tidak terganggu oleh datangnya person baru. Yang kedua Bapak Ibu, jadi itu tetangga rumah karena berhimpitan. Kalau ditanya suatu saat Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innali jaraini, saya punya tetangga 2 ya Rasul, fa ila ayyihima uhdiya, kepada siapa aku memberi hadiah sementara saya hanya punya 1 ini, ibaratnya gitu. Punya 2 tetangga, dia pingin bagi-bagi tapi terbatas, hanya 1. Qala aqrabuhuma minka baban, simple ya, carilah yang paling berdekatan pintumu dengan pintu dia. Nah, yang dimaksud di sini pintu depan Pak, karena rumah kita itu kan banyak pintu, samping ono, mburi ono kan gitu. Nah, jadi pintu utama di mana kita lalu lalang masuk, pulang dari jalan-jalan bawa duren, pintu depan sing ketok iki ya aja sampai mung delok kulite tok ngono lho.
omone mambune. Nah, itu harus betapa Nabi ajarkan kita tepos liro. Apa namanya kalau orang Jawa itu tepos liro. Nah, jadi ya minimal ojo punggene lah wong siji. Ya diberi barang satu baris atau mana. Tapi kalau mau istilahnya tidak ingin berbagi dalam konteks karena terbatas, habiskan di tempat saja nanti pulang, daripada bawa pulang hanya membuat derita tetangga. Ya. Ayo bayangkan Bapak Ibu kalau di rumah kita pulang bawa durian, tidak memberi, kebetulan anaknya itu rewelan, kalau lihat durian pengen durian, ora nyengsarake wong tuane, pokoke durian, pokoke durian. Pak gara-gara Pak Hasan mau pulang bawa durian, was parah ya anakku, dadi nangis ya, arep njaluk ora enak gitu. Bikin keluarga orang lain tidak nyaman. Nah itu bagaimana kita menciptakan tepos liro. Tetapi di hadis yang lain Nabi pernah menyebut tetangga itu ukurannya suara. Contohnya hadis riwayat Ali, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada nilai sholat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Tetangga masjid. Qala Tsauri fi hadisi kila li Ali wa man jarul hadis. Jarul masjid. Siapa yang dimaksud dengan tetangganya masjid itu? Qala man sami'an nida, yang mendengar seruan azannya masjid itu. Ini kalau masjid di sini pakai pengeras suara, tetangga masjidnya luas itu. Nah, ini bayangkan dulu zaman Nabi ora ono pengeras suara. Nah, sing adzan wonge rodok sepuh sisan. Suara ada ya, itulah masjid. Makanya dulu sebagian ulama berpandangan ukurannya subuh di tengah keheningan. Ada suara adzan, kita mendengar padahal tanpa pengeras, maka kita bagian dari tetangga masjid tersebut. Nah, maka sampai Nabi mengatakan tidak ada nilainya sholatmu jadi tetangga masjid tapi tidak di masjid. Wis wong ya dengar. Maka dulu kan ada orang buta yang sempat bertanya kepada Rasulullah, apakah saya boleh tidak ke masjid ya Rasul? Karena saya ini buta. Ya, pertama ya, tapi kemudian Nabi sebentar, hal sami'an nida, kamu mendengar seruan adzan itu, artinya sangat dekat gitu loh. Suara itu bisa dijangkau dan terdeteksi dari mana. Biasanya dia keluyuran ke pasar, kemana gitu akhirnya. Dengar, ya datangi. Itu kata Rasulullah, datangi. Nah, maka cakupan tetangga itu cukup bisa sempit, bisa luas. Dan alhamdulillah minimal kalau di pemerintahan kita ada RT, ada RW dan seterusnya, sehingga kita tahu batas-batas tetangga itu. Dan kita rata-rata dengan RT tetangga wis terlalu akur lah. Apalagi kalau 17-an bertanding mesti jadi lawan. Jadi dengan RT tetangga. Baik Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, apa pentingnya hidup bertetangga ini? Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Aisyah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala mazala yusini Jibril bil jar. Kata Rasulullah itu Jibril itu selalu pesen tentang tetangga ini kepadaku. Hatta dzanantu annahu sayuwarithu, hingga aku menduga ini seperti warisan saja, harus di apa namanya? Ya diperhatikan betul gitu. Nah, saking pentingnya urusan tetangga. Tonggomu, tolong dijaga. Maka dalam riwayat, dalam sirah itu disebutkan Nabi itu sudah sejak awal selalu membantu ahlul kitab, tetangganya, non muslim tapi tetangganya itu. Saat zakat
dia diberi karena dia fakir itu beri. Maka saat sebelum meninggal itu dia pesan pada Anas bin Malik, tolong perhatikan tetanggaku itu, kan gitu. Nah, jadi semacam wasiat juga, kalau aku sudah tidak ada jangan sampai tetangga yang dulu aku perhatikan itu lalu hilang, tidak ada yang memberi perhatian lagi. Itu contoh bagaimana sikap Rasul dalam bertetangga. Lebih-lebih Rasulullah pernah menyampaikan di dalam hadis riwayat Tirmidzi itu dari Abdullah bin Amr, khairul ashab indallahi khairuhum li sahibihi. Sebaik-baik teman di sisi Allah itu adalah orang yang paling baik memperlakukan sahabatnya. Jadi kalau ingin tahu sahabat yang baik, lihatlah perlakuan dia terhadap sahabatnya. Nah, maka dia sahabat yang baik. Demikian pula wa khairul jiran khairuhum li jarihi. Sebaik-baik tetangga indallah di sisi Allah itu adalah yang paling baik memperlakukan tetangganya. Nah, sing apian karo tangga, itu tangga sing apik. Ya. Lek ketoke tanggane ketoke urung mangan ya kirimi mangan. Itu apian gitu ya. Ya, ketoke kok tanggane lagi panen, wangi maneni gitu ya. Gitu wangi. Diwangi panen tapi go balik gitu. Aduh panen. Utawa saking apike sadurunge sing duwe panen dipaneni dhisik. Lah itu jenenge ya lek bantu ora apa-apa dipanen. Nah, itu pesan Nabi. Kemudian coba di dalam riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah, yarwihi an rabbihi azza wa jalla, dia meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, artinya hadis ini hadis qudsi. Qala ma min abdin muslimin yamutu, seorang hamba Allah meninggal, yashhadu lahu salah satu abyatin min jiranihi, lalu ada 3 rumah menjadi saksi terhadapnya, al-adnanin bi khairin, yang berdekatan itu menjadi saksi bahwa yang meninggal itu baik, illa qalallahu azza wa jalla, maka tidak lain Allah berfirman, qad qabiltu syahadata ibadi ala ma'alim, aku terima kesaksian 3 warga ini ya, wa ghafartu lahu ma'alam, dan aku ampuni dosanya. Jadi apian karo tangga itu penting lho, Pak. Minimal telung omah kuwi. Ya tapi ya aja minimalis. Karo liyane ra usah apik, sing penting telung omah ben sesuk lek mati telu omah iki gelem nyekseni. Ya lek gelem nyekseni, lah tibake pas luar kota telu-telune sama ra nyekseni mati. Ternyata wis meninggal. Oh ya wis. Nah itu. Maka penting berbuat baik kepada tetangga itu. Nah, ada 4 ternyata cara berbuat baik pada tetangga itu. Yang pertama adalah Bapak Ibu rahimakumullah, mulyakno tetangga. Nah, hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah itu sangat populer, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman pada Allah dan hari akhir, hendaknya dia ngomong sing baik, kalau tidak bisa ngomong apik menengo, diam. Jadi penting ini kontrol lesan ini. Kalau ora iso ngomong apik itu tidak sekedar bernuansa seni, itu enggak. Apik itu dirungokno ya enak, nang ati ya enak, itu apik. Nah, kan ada yang bagus bener tapi ra enak nang ati. Nah, gitu ya. Mas, mulai dulu hidung sampean kok ya pesek ya, mendelep gitu loh ya, gitu. Itu kan ya bener gitu loh, mendelep tapi ora enak nang ati. Tenan ora enak nang ati. Bener tapi ora enak nang ati. Ya,
maka bicara jujur itu baik, tapi belum tentu benar gitu loh, benar. Ya harus cari momen yang pas. Ya, makanya orang tua itu dulu kalau jengkel pada anaknya, emang anaknya ndablek, tapi yo lek ma itu kan buatan anak ndablek ngono, enggak. Kok pinter mentoleh ngono. Padahal ya itu, berarti pinter ndablek ya, pinter ndablek. Nah itu yama. Jadi memuliakan. Ya, yang namanya memuliakan itu ya ada unsur menghormati, menyapa, berbicara dengan memperlakukan serta melayani yang terbaik. Sampai kalau ada tamu besar, presiden mau datang, cara memuliakannya apa? Resik-resik omah, jalanan diresiki, diceti anyar. Lah mestinya kalau sampean mau memuliakan tamu, tonggo kok arep mampir, kula mangke tak mampir ten jenenge omahku dicet dhisik, diresiki, dipel, semproti minyak wangi. Lah itu namanya baru memuliakan. Siapke gedang, jeruk, apel, siapke kabeh. Tanggane arep teko lho. Nah gitu. Wonten sing ngoten biasa angel tangga. Wah sak karepmu mlebu metu jukuk-jukuk dhewe. Lah perlu nah. Itu tetangga. Kalau perlu pasang karpet merah. Monggo tonggo badhe pinara itu memuliakan. Tapi insya Allah level yang pertama ini jarang orang yang melakukan. Maka turun ke level yang berikutnya sajalah. Namanya diperlakukan lebih baik. Di dalam redaksi yang lain ternyata menggunakan fal yuhsin jarohu, hendaknya kalian memperlakukan tetangganya lebih baik. Ya, jadi lek tonggone biasa kirim roti, ya sampean lek sobo nang tonggone ojo mung roti sak kulkase ngono dikene monggo nah gitu. Kok tonggo mesti lek mrene nggawa ora ketang mesti siji, jeruk ya siji, nggawa apel ya siji. Ngerti tonggone mek wong siji ngono. Maka kita membalasnya lebih baik, bahwa sak kresek ora siji tapi sak kresek. Nah, itu namanya memperlakukan lebih baik. Sama ono waktu lek nyapu ora mung digaris batas rumah sapu. So kaya ono garise kene kotor kalau kene. Nah, lek sempat ya diresiki ngarepe tanggane barang diresiki disapokne. Itu namanya memperlakukan lebih baik. Nah, ketoke sing level kedua ya rada jarang meneh iki. Rak sembarangan wong gelem nglakoni lebih baik. Nah, gitu. Di dalam hadis yang lain itu dari Abu Dzar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu ya Abu Dzar. Abu Dzar, kata Rasulullah, idza tabakhta fa'kthir al-maraqah. Kalau kamu masak perbanyak kuahnya. Loh, kenapa ini ya Rasul? Wa ta'ahad jiranak, perhatikan tetanggamu. Oh, jadi lek masak kuwi pemane aromane tercium. Jangan sampai hanya mencium aroma, minimal ngrasakne kuahe. Ora ana daginge ra apa-apa. Ah gitu kuah. Saman masak gule ya gulene minimal kuahe dikirimi. Tapi yo keterlaluan juga. Itu yang baik. Jadi setiap kali kita masak jangan sampai tetangga hanya luka dengan aroma-aroma tapi tidak bisa merasakan. Ada luka, bawakan kan itu. Sing repot iki wong dodol sate nang dindi mambune ya ini lain Pak, ini bukan tetangga, dia jualan. Jadi jangan Mas ambune sate ini wis tercium aku loh. Muslim toh, tetangga yang baik itu harus bagi-bagi. Liwat nang dindi kabeh mambu ora kedul ora bati malah entek. Nah, itu. Jadi sampai situ iksim baina jironik,
bagi-bagikanlah kepada tetanggamu. Maka tadi kalau bawa duren itu sing kira-kira mambune kok kecium tetangga, ya minimal kecipratan ben rada-rada iki gawe kolek duren, nanti minimal santene sing akeh. Durene ra ono mambune nang ndi duren. Oke, level kedua ini biasanya juga agak berat bagi seseorang tangga. Maka levelnya turun lagi lah. Hak tetangga itu untuk dilindungi, diberi rasa aman atau nyaman. Dalam hadis riwayat Ahmad itu la yadkhulul jannah man la ya'man jarahu bawa'iqo. Tidak masuk surga yang tidak memberi perlindungan, tidak memberi rasa aman kepada tetangganya. Loh, sama ojo ngira rajin masjid tapi tanggane merasa sakit terus akibat ulah kita. Nggak peduli. Ya. Rajin sholat, rajin puasa, pokoknya tirakatnya kuat lah. Iuran kampung rak bayar, utang gak tenang nyaur, wah alamat ora kira mlebu surga. Gusti Allah aja sengit itu walaupun disembah. Bukan tipe hambaku kata. Di hadis yang lain itu riwayat Bukhari dalam kitab Al-Mufradnya, laisal mu'min, bukan mukmin kata Rasulullah, alladzi yashba, yang dia kenyang, wajaruhu ja'i, sementara tetangganya kelaparan. Bukan mukmin itu. Kalau dirinya kenyang sementara tetangganya kelaparan. Loh, maka kita bertetangga itu tidak cukup hanya bertetangga, Pak, tapi ya harus komunikasi, kabar. Piye Mas? Nah, sehat hari ini kan gitu. Nggih Pak, tapi niki pun dipecat kula sanak bojo mboten mangan pun 1 bulan mboten mangan iki. Lho kok lemu ngono. Keluarga apa yang jadi orang mangan tapi kok lemu. Ini harus diperhatikan sehingga kita wah ngesake ya, minimal ada sarapan pagi berbagi, makan siang atau apa itu. Nah, itu bertetangga yang baik. Siapapun Pak, enggak usah mikir dia orang bahkan mungkin orang ateis sekalian, apalagi beragama. Enggak usah, yang dilihat adalah sisi kemanusiaannya. Nanti kita akan lihat di hadis tentang bagaimana memperlakukan tetangga, ada yang non muslim, ada yang muslim, ada aturannya. Nabi kita mengajarkan. Nah, itu jadi pilih kapokmu mati-mati sisan wong ora muslim ora popo. Kan kita seneng begitu tetangga kita non muslim kok kecelakaan, bahagianya bukan main, itu kurang ajar itu. Iya. Ibaratnya ini musim Natal kemarin, arep ibadah nang gerejane kena longsor, kira-kira filar enggak? Ini azab dari Tuhan, share kemana-mana, padahal penderitaan buat orang. Enggak perlu begitu. Yang menghakimi biarkan Allah Subhanahu wa taala besok. Tidak perlu kita bahagia di atas derita orang. Kan itu sama saja, orang lain juga akan melihat Aceh tertimpa musibah kayak muslim terus, oh enggak, itu yang durhaka, paling-paling kita mengelak. Nah, itu yang harga. Padahal yang jadi korban itu dosen-dosen UIN ini banyak, kiai-kiai juga banyak yang meninggal. Gitu. Berita tentang masjid-masjid yang kena longsor tertimbun hilang, tapi begitu ada masjid tetap utuh, seret disorot. Gitu. Ini merupakan anugerah Tuhan yang Maha Kuasa, masjid tidak dihancurkan. Ya siji kuwi liyane apa. Padahal musola yang lainnya ya hancur gitu. Maka enggak usah begitulah. Nah, enggak usah begitu. Orang bilang lebay itu, lebay. Ya. Kita tunjukkan aja gini, mulai dari hidup bertetangga muslim itu begitu. Kalau sampean mengaku mukmin, tetanggamu merasa nyaman dengan kehadiranmu. Itu gini. Tapi kalau sampean merasa mukmin tapi ternyata tetangga saja merasa nggak seneng kok, kapan pindahnya orang itu ya gitu. Wah, itu kalau sudah diarep-arep pindah berarti sampean itu wong apik, sampean bukan orang baik. Nah, karena sudah ditunggu-tunggu perginya dari kampung itu. Saya pertama datang di satu kampung itu Pak, begitu ada orang pindah dari kampung itu,
mesti meninggal. Iki apa dongane wong kampung gitu. Ya saking tadi dia tidak betah di kampung itu. Jadi begitu pindah, belum berapa lama meninggal. Lalu ada tetangga lagi pindah. Jadi dia justru menjauh dari kampung. Dan orang-orang kampung merasa orang ini tidak beres semua Pak. Ternyata meninggal Pak. Aku ngomong, itu apa dongane sampean sing ora apik ya. Ojo didongane elek ya. Wah, pindah kan mungkin tempat kerjanya, istilahnya mendekati tempat kerjanya dan lain. Doakan yang baik gitu ya. Nah, ini hadis tadi yang saya sebutkan, man kanat lahu ardun fa arada bai'a wa arada bai'aha fal ya'ridha ala jarihi. Siapa yang punya tanah atau punya rumah tadi itu bermaksud menjualnya, maka tolong ditawarkan terlebih dahulu kepada tetangganya. Nah, itu penting. Kalau soal kemudian wah nun sewu saya belum butuh dan saya nggak punya uang, oh iya ya sudah kalau gitu nanti tak saya tawarkan pada orang lain, oh monggo lah, itu enak. Nah, jadi tetangga sudah memberikan ruang, tapi jangan sampai tidak. Kan ada yang gelo loh Pak, lo ngerti ngono wingi mbok tawarke sampean, tawarke ke saya kan enak toh Pak, wong ibu saya itu butuh tanah, mau tinggal supaya berdekatan dengan saya kan gitu, kok wis didol nang wong liya, apalagi hanya sekian, lebih tinggi dari itu saja saya mau beli, kan itu kan gawe gelo, apa namanya, buat gelo. Maka penting tetangga dahulu ya. Dek dodolan bubur ayam tawarke tanggane sik, sampean beli bubur saya ndak gitu ya, itu iso disentak, yes rakolu aku mas. Nah Bapak Ibu, kalau level yang tadi saja tidak bisa dilakukan karena malah sering keluar kota, rumah itu lebih banyak hanya untuk weekend dan lain sebagainya, maka pakailah level yang terakhir ini. Apa kata Rasulullah SAW? Fala yu'dhi jarahu, ojo ganggu tetanggane. Wis omar atau ditinggali, gentenge semplok ngluguri omah tanggane, wis duwe omah ra tau tinggoni, buah-buahan wakeh menguning tapi tanggane ra pernah dikei, nah gitu. Padahal peleme sering mecahke gentenge tangga. Nah, begitu panen ngerti-ngerti teh tanggane ra ngrasake kan gitu. Itu kan nah itu menyakiti hati. Itu menyukai dari balik-balik memandang wah minimal kecipratan apa jenenge lu ngono ya sik sempat-sempate dilapori tanggane Pak nika peleme pun kathah sing tiba ceblok, oh nggih mangke sing ceblok sampean kumpulke nggih mangke titipke mriko deleten ngarepe omah lho, malah sing wis ceblokan wae dinikmati orang ora oleh ya. Padahal ya tadi ini jenenge tonggo mau wedite ra karuan ya ngono kuwi, mau wedit. Nah, kemudian di dalam hadis yang lain, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Ayyudz dzambi a'dzam indallah. Dosa besar apa ya Rasul? Di sisi Allah, kata Rasulullah, satu, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Kau jadikan sekutu bagi Allah sementara dialah yang menciptakanmu. Jadi menyekutukan Allah atau syirik kepada Allah. Qala qultu summa madza? Apalagi ya Rasul? Qala antaktula waladaka khasyata ayyat ma'aka. Kamu bunuh anakmu karena khawatir ya dia istilahnya khawatir kamu memberikan makan. Ayat ima maka ayat maka ini khawatir kalau dia ikut makan bersamamu, nah itu. Jadi kalau membunuh anak karena persoalan ekonomi itu juga problem, dosa besar ya. Khawatir nanti biaya sekolahan wis diusir wae anake. Membunuh itu tidak mesti membunuh
fisik, tapi membunuh yang sifatnya tadi itu ngeculke, buang wae, delendi itu sama, tidak boleh. Jadi karena Allah titipkan kepadamu itu karena Allah percaya dan Allah tanggung jawab, mesti diberi rizki sampean. Maka tidak ada sifatnya titipan Allah berupa anak itu yang tidak membawa rizki. Makanya dulu orang-orang sepuh dulu kepercayaannya lebih kuat daripada orang belakangan. Banyak anak, banyak rezeki gitu. Nah, anak yakin betul. Saya termasuk dari keluarga yang rame-rame karena 10 bersaudara, padahal bapaknya pegawai negeri kelas bawah, juru ngono ya, anaknya di sekolahnya sampai sarjana semua itu ya, berarti kan ya cukup. Padahal kene iki yo ketoke wis sarjana mentok, tapi yo koyo entek wae kan, berarti kan belum bisa sejajar dengan orang tua dulu yang dengan pendapatan kecil tapi bisa menyekolahkan banyak, ndak mengeluh kan gitu ya. Itu yang disebut dengan rizki ya. Rizki itu bukan banyaknya materi tapi kecukupan. Sama juga wake tapi rak cukup berarti yo cek kurang, berarti kan gitu, nggak cukup. Tapi kadang diberi sedikit tapi mencukupi gitu. Nah, itu lebih enak, cukup. Nah kemudian summa madza, lalu apalagi ya Rasul, antuzani halilata jarika, kamu menzinai perawan tetangga. Wah, itu lebih parah. Nanti di hadis lain itu ada keterangan ini, jadi apa namanya, nah ini, la yazni ar-rajulu bi asrati niswatin, berzina dengan 10 perempuan, aisaru alaihi min ayyazniya bi imraati jarihi, masih lebih besar berat dosanya kalau menzinai tetangganya. Jadi masih bandingannya karo zina 10 wong nang jaba. Ini bukan anjuran untuk berzina ya Pak, ini zina itu dosa tapi maksudnya zinai tonggone ku luwih gedhe dosane timbangane zinai. Ora kemudian lek ngono aku tak zina nang jaba wae luwih enteng. Tetap ini dosa. Sama dengan ini, la ayyasriqar rajulu min aslati abyad, mencuri dari 10 rumah di luar itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan aisar alaihi min ayyasriqa min jarihi, daripada mencuri milik tetangganya ya. Tapi ingat, mencuri tetap dosa gitu ya, tapi luwih gede dosane kalau yang dicuri adalah milik tetangga. Zina itu gede dosane, luwih gede meneh lek sing dizinai tetangga. Karena apa? Dia mestinya mendapatkan perlindungan, bukan justru malah dilukai dan lain sebagainya. Nah ini yang terakhir, tetangga itu ada 3 macam Bapak Ibu. Al-haq, al-jiran, salasah, fajarun lahu haqqun wa huwa adnal jiran, wajarun lahu haqqan, wajarun lahu salasatu huquqin. Ada tetangga yang hanya punya 1 hak bertetangga tadi itu. Tapi ada tetangga yang punya 2 hak sekaligus, yaitu hak bertetangga dan hak lainnya. Lalu ada tetangga yang punya 3 hak sekaligus, dia punya hak bertetangga tadi ditambah 2 hak lagi yang lainnya. Nah, kita lihat apa itu yang memiliki hak. Fa ammal ladzi lahu haqqun wahid, dia yang punya 1 hak yaitu hak bertetangga adalah fajarun musyrik, tetangga sing musyrik, bukan ahlul kitab, musyrik. Jadi ngerti wong ateis bahkan musyrik pun itu jek punya hak tetangga. Hak tetangga apa tadi? Memuliakan yang pertama, gelarkan karpet merah tadi. Raiso medun, berlakulah lebih baik. Kalau dia ajak-ajak, Pak enak kaya aku Pak, ora usah bertuhan ndak apa-apa, bahagia wis nang dindis luar negeri biasa wae Pak. Oh iya,
kita menyapanya lebih baik. Nggih Pak, burung aja nemplok kemana-mana ndak masalah Pak. Sebagainya. Jadi dibuat apik wae, bisa memperlakukan lebih baik. Kalau dia tidak pernah peduli, kita peduli, itu namanya falyuhsin. Tidak bisa level kedua, berihsan, memberi perlindungan lah. Kita tahu ini rumahnya tetangga kita, walaupun ya tadi musyrik. Ora kok kemudian ono sing ngerusak, ra apa-apa le, rusakan ra apa-apa. Untuk wong ndak boleh, walaupun itu rumahnya seorang musyrik, ndak boleh. Ya. Tapi mang lek ono wong elek itu jan-jane watine awake dhewe yo jengkel gitu. Jadi ono maling katoke mlebu omahe wong sing nuwakal karepe dinteki ora apa-apa. Ngono pikirane. Dadi awake dhewe ora ono bedane, padha eleke. Jane ngono wae. Padha eleke. Jane lek dadi kesempatan punya dadi maling, dadi maling sisan, dadi komendane sisan iki oleh. Karena apa? Melihat rumah orang dicuri saja dia tidak peduli. Tapi kalau orang yang baik kan mau yang dicuri itu rumah siapapun kan, sampean kalau berjalan-jalan di tempat luar bukan tetangga sampean, melihat ada gelagat yang buruk, kok dia mau memecahkan, kira-kira bantu ndak kan gitu kan. Pasti kan akan terdorong, mas sebentar mas, ini rumah orang jangan dilempari batu kan gitu. Ndak berpikir ini rumah, tapi begitu kita kenal, ini rumahnya Pak pendeta, ini rumahnya biksu, rumahnya karena gitu, enggak apa-apa mas, lanjutkan, kan udah kurang ajar tenan. Waduh ternyata, waduh, ndak boleh begitu. Itu punya satu hak. Wa ammal ladzi lahu haqqani, yang punya dua hak sekaligus, hak bertetangga dan hak lainnya apa itu? Fajaru muslim, tetangganya muslim. Maka selain dia punya hak sebagai tetangga, hak sebagai sesama muslim. Nanti ada aturannya sendiri yang Nabi bimbingkan. Hak sesama muslim itu. Nah, belum lagi nanti ini hak sesama muslim aja terpecah-pecah. Ini muslim sesama madhab atau tidak Pak? Nah, gitu. Sesama partainya enggak Pak? Repot meneh sama muslim. Karena nanti di sesama muslim itu fa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau diundang sesama muslim, datangi, jawab. Nah, saiki diundang muslim, podo muslim, tapi siji tahlilan, siji ora, mesti ribut meneh kan? Nah, wis dadi pikiran sama muslim. Nah, oke. Nah, kemudian wa ammal ladzi lahu salah satu hukukin, yang punya tiga hak sekaligus, fal jaru dzur rahim, yaitu tetangga yang masih punya hubungan kekerabatan. Muslim ya punya hubungan kekerabatan, maka dia punya tiga hak sekaligus. Tetangga tadi tetap sebagai muslim dan sebagai kerabat, haknya beda lagi kerabat. Nah, baik Bapak Ibu rahimakumullah, itulah hadis-hadis yang bisa saya sajikan dalam kesempatan pagi hari ini. Selebihnya nanti kita diskusikan. Jadi tadi baru penyajian bagaimana Nabi membimbing kita dalam hidup bertetangga. Intinya ya kita harus jadi tetangga yang baik kalau ingin disebut sebagai tetangga yang baik. Jadi jangan nuntut orang lain tetangganya sing apik, tapi mulailah dari kita untuk bisa menjadi tetangga yang baik. Ya, saya kira itu. Monggo kalau ada yang ingin menanyakan terkait dengan hadis-hadis tadi, kami persilahkan. Makumullah, mudah-mudahan informasi soal hadis-hadis Nabi yang terkait dengan bimbingan Nabi hidup bertetangga, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dan bisa kita mulai dari diri kita. Yuk jadi tetangga yang baik, gitu saja. Kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
Allahumma ighfir lana li wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma yassir lana umurana wa la tu'assir alaina wahdina bil khair wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran muqama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wad dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.